Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bersama saya Rida Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah dalam mata pelajaran sejarah. Lagi-lagi kita berwisata sejarah ke Candi Prambanan secara virtual ya. Mari kita bahas tentang sejarah Candi Prambanan. Berikut pemaparannya. Candi Prambanan merupakan sebuah kompleks candi bercorak Hindu yang terletak di Sleman, Yogyakarta. Candi ini disebut juga dengan nama Candi Roro Jonggrang. Candi Prambanan menjadi kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Sejarah candi ini pertama kali dibangun pada abad ke-9 Masehi pada masa Kerajaan Mataram atau Medang. Menurut Prasasti Siwagra, nama asli candi ini adalah Candi Siwagra, yang dalam bahasa Sanskerta berarti rumah Siwa. Candi ini dibangun sebagai persembahan pada Trimurti, yakni 3 dewa utama Hindu, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Namun memang dewa Siwa lebih diutamakan dalam candi ini. Letak Candi Prambanan terletak di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dan Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Candi ini terletak di antara 2 kecamatan, yakni 2 kecamatan dari 2 provinsi yang berbeda. Artinya candi ini berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Candi Prambanan termasuk situs warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO atau United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization. Candi ini diklaim sebagai candi Hindu terbesar di Indonesia dan salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Wow, hebat ya! Sebagai salah satu warisan budaya, candi ini jadi salah satu tempat wisata yang dikunjungi oleh turis lokal dan turis asing tiap tahunnya. Sejarah Candi Prambanan. Berikut akan dijelaskan secara lengkap mengenai sejarah Candi Prambanan, mulai dari asal-usul dan latar belakang candi, proses pembangunan, dan kisah legenda yang berkembang di masyarakat, serta penemuan kembali dan pemugaran bangunan candi yang sudah rusak. Pertama, kita ke asal-usul Candi Prambanan. Sejarah Candi Prambanan ini dimulai pada saat Nusantara masih pada era kerajaan Hindu-Buddha. Pembangunan candi ini diprakarsai oleh Rakai Pikatan. Ia berupaya untuk membangun candi bercorak Hindu yang megah untuk menandingi Candi Borobudur yang bercorak Buddha yang sudah dibangun sebelumnya. Pembangunan Candi Prambanan juga diduga bertujuan untuk menandai kembali berkuasanya keluarga Sanjaya di tanah Jawa. Memang terdapat persaingan antara Wangsa Sanjaya penganut Hindu dan Wangsa Sailendra yang penganut Buddha terkait kekuasaan di tanah Jawa. Pembangunan candi menjadi pilihan dari corak Buddha menuju ke Hindu pada Kerajaan Mataram atau Medang. Candi Prambanan juga dibangun untuk memuliakan Dewa Siwa. Namun, nama asli bangunan ini dalam bahasa Sanskerta adalah Candi Siwagra atau Candi Siwalaya. Yang kedua, proses pembangunan Candi Prambanan. Bangunan candi pertama kali dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan, kemudian proses pembangunan dilanjutkan oleh raja selanjutnya seperti Raja Lokapala dan Raja Balitung Mahsambu. Proses pembangunan candi ini juga diiringi dengan perubahan tata air dan wilayah-wilayah di sekitaran candi agar candi lebih terjaga. Kompleks bangunan candi juga dibangun secara berkala atau bertahap ya, dan dilakukan raja lain seperti Raja Daksa dan Raja Tulodong. Dibangun juga ratusan candi tambahan di sekitar bangunan candi utama sebagai candi pendamping. Setelah itu terbentuk bangunan candi yang sangat megah. Kemegahan Candi Prambanan pun mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat di era itu. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama Hindu, yaitu Brahma sebagai dewa pencipta, kemudian Wisnu sebagai dewa pemelihara, kemudian dan Siwa sebagai dewa pemusnah.
Yang ketiga, kisah legenda Candi Prambanan. Candi Prambanan sempat ditelantarkan sekitar tahun 930 Masehi. Hal ini kemungkinan besar diakibatkan oleh letusan hebat Gunung Merapi di utara Candi Prambanan. Ibu kota kerajaan Mataram pun dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok yang kemudian mendirikan Wangsa Isyana. Kemungkinan lain penyebab dipindahkannya ibu kota adalah adanya peperangan atau perebutan kekuasaan. Akibatnya, Candi Prambanan menjadi terlantar dan tidak terawat. Bangunan candi pun mulai rusak dan runtuh. Setelah terjadi gempa bumi pada abad ke-16, Candi Prambanan jadi semakin rusak parah. Setelah perpecahan Kesultanan Mataram pada tahun 1755 Masehi, reruntuhan candi ini menjadi daerah pembatas antara Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Saat itu penduduk lokal banyak yang tahu keberadaan candi ini, namun tidak tahu bagaimana sejarah dan asal-usulnya. Saat itulah berkembang mitos dan dongeng tentang asal mula keberadaan candi. Dongeng tersebut bercerita kisah mengenai ribuan candi yang dibangun dalam satu malam dengan bantuan makhluk halus karena permintaan Putri Roro Jonggrang. Namun kemudian putri tersebut dikutuk menjadi arca karena berbuat curang. Sudah banyak yang mendengar tentang kisah ini ya. Kisah tersebut jadi terkenal sehingga candi tersebut juga disebut sebagai Candi Roro Jonggrang. Saat ini pun kisah pembangunan candi dalam satu malam tersebut banyak diceritakan sebagai bagian dari cerita legenda masyarakat. Yang terakhir, penemuan dan pemugaran Candi Prambanan. Candi Prambanan kemudian ditemukan oleh C.E. Lons asal Belanda pada tahun 1733. Candi ini pun menarik perhatian banyak kalangan pada masa penduduk Inggris atas Jawa. Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles kemudian memerintahkan penyelidikan reruntuhan candi ini lebih lanjut. Kemudian sekitar tahun 1855 dilakukan pembongkaran besar-besaran untuk memulihkan bangunan candi. Meski begitu, banyak arca dan batu candi yang diambil sembarangan oleh warga sekitar. Pemugaran Candi Prambanan secara serius baru dimulai pada tahun 1930-an. Renovasi candi dilakukan oleh arkeolog Belanda dan kemudian dilanjutkan oleh warga pribumi asli Indonesia. Upaya restorasi terus-menerus dilakukan bahkan hingga kini. Pemugaran Candi Siwa yaitu candi utama kompleks ini dirampungkan pada tahun 1953 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno. Pada tahun 1991, Candi Prambanan resmi masuk dalam situs warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO. Beberapa bagian candi juga terus dirawat dan direstorasi, terutama setelah adanya gempa Yogyakarta pada tahun 2006 yang sempat merusak beberapa patung dan bangunan candi. Demikianlah tadi pembahasan atau penjelasan tentang asal-usul sejarah Candi Prambanan. Semoga penjelasan tadi atau sejarah tadi dapat mewakili sedikitnya tentang Candi Prambanan. Walaupun mungkin masih banyak lagi yang belum kita ketahui tentang Candi Prambanan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.